3, Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda tentunya di dialog spesial khusus dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang kali ini di edisi spesialnya ada Kenduri Budaya Pangan Lokal Nusantara yang akan kita bahas di pagi hari ini dengan tema yaitu rasa timur di meja kita. Nah, seperti apa kira-kira rasa timur di meja kita? Kita tahu bahwasannya Indonesia itu memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 ya. Dan Indonesia juga memiliki banyak sekali keragaman budaya yang tercermin dalam berbagai adat istiadat, ada tradisinya, ada upacara adatnya, bahkan itu pakaian tradisional yang tersebar lebih dari di 17.000 pulau. Jadi Indonesia adalah luar biasa sekali tentunya, banyak negara yang mengakuinya tentunya. Tapi kita tetap bisa menjaga kebersamaan itu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang menariknya lagi adalah pangan lokal yang akan kita bahas di hari ini. Indonesia memiliki beragam keragaman hayati yang luar biasa ya dari pangan lokalnya yang sangat tinggi. Bahkan juga disebut-sebut sebagai yang tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, di pagi hari ini sudah ada narasumber kita yang akan mencoba menjelaskan seperti apa sih keistimewaan dari pangan lokal itu sendiri. Di sebelah saya sudah ada Ibu Kandida MTHT Longga selaku komunitas Kampung Adat Wonggo Ngada NTT. Bu Ida, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Fahmi. Iya, dan juga sudah ada Ibu Beldis Celestina Nuasaga Kampung Saga NDETT. Ibu Beldis, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Tapi saya panggilnya ini ya, kakak Beldis, tadi ya. boleh. Kak Beldis dan Iya. Kak Ida gitu ya. Iya. Saya jadi muda lagi Kak Fahmi nanti ya. Baik, nah mungkin saya ke Kak Ida dulu. Kak Ida seperti apa sih mungkin saat ini tuh ngapain aja sih kesibukannya? Mungkin bisa dicerita? Baik, terima kasih Kak Fahmi. Saya Ida dari NTT, khususnya Kabupaten Ngada. Saya sebagai salah satu kepala desa perempuan di Kabupaten Ngada yang juga desa saya itu adalah salah satu desa kampung adat, desa tradisional, di mana desa itu khusus mempromosikan pangan lokal dan hasil kebudayaan lain seperti bambu dan tenun, konsen di 3 isu itu. Oke, bambu dan tenun ya. Ya. Oke, ini Bu Ida dari Ngada NTT ya. Iya, Pak. Sekarang Nusa Tenggara Timur selanjutnya ND ya. Ini ND sama NTT beda kan ya? Beda. Berapa lama jaraknya? Kalau dari Ende ke Ngada itu sejauh 4 jam perjalanan. 4 jam perjalanan. Perjalanan darat. Oke. Nah, Ya. kalau Kak Beldi sendiri gimana Kak? Kesibukannya apa aja? Saya selamat pagi pemirsa RRI. Saya Beldis dari Nuasaga, salah satu kampung adat di Kabupaten Ende yang secara turun-temurun masih menjaga tatanan nilai kearifan lokal. Sehari-hari saya sebagai petani. Oh, Mas luar Fahmi. biasa. Iya. Tapi banyak yang tidak percaya. Saya sebagai petani terus saya juga pelaku ritual adat. Oke. Jadi kalau ada bulan-bulan tertentu saya harus tidak bisa keluar dari kampung Oke. untuk melakukan ritual adat. Oke, ritual-ritual adat ya. Iya. Dan itu masih dipertahankan sampai dengan saat Masih ini ya? dipertahankan sampai sekarang. Oke, luar biasa sekali. Nah, karena tema kita adalah pangan lokal dan ini juga acaranya ada di Museum Nasional. Ya, sampai dengan hari Minggu ya, pemirsa juga bisa datang nanti mungkin melihat seperti apa ada berbagai macam makanan dari provinsi yang ada di Indonesia. Saya kembali melihat ya, Indonesia itu kan kayak pangan lokalnya ya Bu Ida. Terus makanannya luar biasa, banyak yang suka juga. Kalau dari tempat Bu Ida sendiri, apa sih mungkin yang paling dicari mungkin kalau dari wisatawan lokal ingin datang gitu berkunjung? Baik Kak Fahmi, kalau di daerah saya, makanan pangan lokal yang paling dicari atau pangan lokal yang sering dikonsumsi untuk masyarakat lokal itu namanya utatabah. Apa itu? Utatabah itu racikan masakan yang berasal dari
jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, bahkan sayur-sayuran dimasak jadi satu. Oke. Itu yang paling dicari ya? Iya. Oh, tapi itu makannya dia per porsi sendiri, kan ada juga bisa porsi banyak makan bersama gitu. Iya. Atau itu gimana? Kalau utataba itu biasa dimakan dalam satu wadah yang namanya ngeme. Itu wadah yang berasal dari kestela. Oke. Kestela itu yang sudah dikeringkan, dikeringkan dan dipanggang sehingga kestela kering itu bisa digunakan jadi wadah untuk makan utataba itu. Dan biasanya dimakan itu secara bersama-sama dalam satu rumah adat itu dimakan bersama dalam satu wadah yang sama. Oke, itu untuk acara-acara khusus juga tidak? Misalnya ada sunatan atau apa gitu, atau perceraian apa gitu? Kalau utataba itu untuk acara-acara khusus sih tidak, karena pada acara khusus itu ada makanan lokal yang dikhususkan untuk di setiap ritus adat. Karena ada beberapa ritus adat dan ritus itu punya makanannya masing-masing. Baik, nah kalau Bu Beldis gimana? Kalau di Ende, terkhusus di Saga, itu kami punya woriae. Woriae itu semacam kolak, kolak kampung. Saya biasanya menyebut kolak kampung. Itu biasanya terdiri dari kacang hitam, dimasak campur dengan umbi-umbian. Oke. Dicampur santan kalau suka, tapi kalau tidak suka juga tidak apa-apa. Tidak menggunakan santan dan mungkin gula merah untuk pemanisnya. Gula merah untuk pemanis ya? Iya. Oke. Kalau, ini maaf nih di luar pertanyaan. Kalau papeda tuh makanan dari mana? Papua ya? Papeda tuh Papua. Papua yang lebih Iya, terkenal yang ke lebih Papua terkenal. ya? Oke, baik. Nah, kalau melihat ya dari segi pangan lokal sendiri ya, Kak Beldis dan juga Kak Ida, itu ada nggak sih ketika kita mengolah sebuah makanan itu harus ada ritual-ritual tertentu dulu untuk dipersembahkannya menjadi sebuah makanan gitu. Ada nggak sih? Atau biasa aja gitu tanpa ada ritual-ritual? Siapa yang jawab nih? Kak Ida atau Kak Beldis? Kak Ida dulu. Kak Oke. Ida Baik, dulu. kalau di daerah saya ritual mengolah pangan lokal seperti tadi kalau saya utataba itu bisa diolah kapan saja. Oke. Kalau untuk ritual pengolahannya itu ada satu jenis ubi yang namanya biasa disebut uvi. Ya. Itu hanya diolah pada awal mau upacara rebah. Rebah itu pesta syukur adat dalam kampung biasa setahun sekali itu. Itu sebelum kegiatan itu dilaksanakan tuh biasanya diawali dengan makan uvi itu. Uvi. Uvi, Uvi ya. itu apa? Uvi itu umbi-umbian seperti Singkong gitu ya? singkong dan Oh, sebagainya. Ya, oke. itu jenis. Jadi begitu ya, oke baik. Terus ada campur-campurannya nggak? Dicampur dengan kelapa, Kelapa. direbus saja. Oke. Di sini ada contohnya nggak biar saya makan? Nanti kalau uvinya ada contoh di sini. Ya. Kalau Kak Beldis gimana? Kalau di Ende, terkhususnya di Saga itu kami punya ada beberapa jenis tanaman yang bisa kami pakai untuk ritual, terutama kacang hitam. Oke. Kacang hitam lokal itu kami biasa pakai daunnya untuk ritual. Dan kami ada pantangan seperti saya yang pelaku ritual, Iya. ada beberapa saat saya harus tidak boleh makan sepanjang 6 bulan. Ada satu ritual itu kami mulai harus berpantang dan juga uwi. Sepertinya di Flores pada umumnya itu uwi itu satu umbi yang selalu dipakai di ritual. Jadi dan tidak semua orang bisa melakukan ritual itu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang melakukan ritual untuk uwi. Iya. Dan itu dilakukan turun-menurun ya? Iya. Oke. Kalau dari yang setahunnya Kak Beldis sendiri, itu sudah berapa lama sih Kak berjalan sampai dengan saat ini? Saya sudah generasi ke-14 untuk Kampung Saga. Wow. Iya, generasi jadi 14. generasi saya di atasnya itu tetap melakukan ritual itu. Oke. Dan sampai hari ini September kemarin baru selesai ritual. Jadi saya sudah boleh makan. Oh gitu. Iya. Berarti udah ratusan tahun ya? Iya.
Oh, luar biasa. Dan itu tetap dijaga sampai dengan saat ini? Tetap dijaga sampai saat ini setiap ritualnya. Oke, tapi kan ada kadang-kadang tantangan-tantangan tersendiri ya untuk menjaga itu ya. Apalagi melihat perkembangan zaman yang luar biasa, takutnya gitu kan regenerasi itu tidak ada lagi. Bagaimana menjaga regenerasi itu? Benar Mas Fahmi, tantangan dari luar itu bukan hanya dari luar ya, tapi juga dari dalam itu sangat besar. Saya secara pribadi kalau di kampung selalu menganjurkan kaum muda, adik-adik saya, sepupu-sepupu saya untuk selalu ikut melihat, mengikuti ritual-ritual tersebut. Karena kalau melakukan ritual tanpa kita ikut serta, kita tidak akan bisa. Ya, jadi mereka diikut sertakan sehingga mereka merasa terpanggil untuk melestarikannya. Baik. Nah Kak Beldis, bagaimana sih sebaiknya ya kita tuh bisa menjaga, itu kan PR besar ya. Kadang-kadang saya nggak tahu ya, ini mungkin menurut dari data-data yang ada bahwasannya regenerasi itu ketika anak-anak Indonesia yang sudah sedikit hilang rasa kebudayaannya, entah rasa nasional sebenarnya, terambil dari mereka lebih ke dunia digital gitu kan. Itu kan PR tersendiri untuk setiap dari provinsi yang ada di Indonesia. Sementara padahal orang-orang luar itu sangat mencintai gitu kan. Melihat kita tuh indah banget, kita bisa menjaga keharmonisan, adat istiadatnya luar biasa, tetap terjaga. Mereka aja pengen kayak kita, tapi kita malah pengen kayak mereka gitu kan. Nah itu gimana Kak Beldis melihat seperti Kak Beldis tadi menjaga untuk terus mengajarkan kebudayaan ini pada anak-anak itu. Itu bagaimana sih menjaganya supaya tetap solid sampai dengan saat ini Kak? Mas Fahmi, itu mungkin harus diedukasi ya anak-anaknya bahwa kebudayaan kita tuh luar biasa. Jangan malu lah. Biasanya karena malu, anak-anak merasa pakai kain itu sesuatu yang kampungan. Terus makan makanan lokal kita sesuatu yang sangat kampungan. Dan itu mesti diedukasi perlahan-lahan ke anak-anak muda sekarang bahwa kita punya pangan yang beragam. Terus kita punya pakaian adat yang beragam. Kenapa harus malu? Sejak dini bila perlu harus kita mulai kasih edukasi perlahan-lahan. Ya, mudah-mudahan mereka mau gitu ya. Karena ini tantangan tersendiri loh ya. Iya, banyak tapi yang kalau udah kita lari. sering-sering dengan kita sendiri juga memakainya, kita tidak pernah malu ya. Kalau kita sendiri saja sudah malu, gimana kita bisa mengedukasi orang lain? Iya, kita adalah contoh bagi mereka. Iya, kita adalah contoh bagi mereka. Baik. Nah kalau Kak Ida gimana? Ada mungkin masukannya juga. Bagaimana sih caranya supaya kita terus bisa menjaga regenerasi ini, budaya kita ini? Baik, kalau di desa saya untuk menjaga keberlangsungan pangan lokal ini, untuk kaum-kaum muda sekarang ini, itu di desa saya tuh setiap 17 menyongsong 17-an Agustus atau ada momen besar lainnya tuh sering dibuat lomba pangan lokal antar RT dan sebagainya. Itu kita melibatkan juga ibu-ibu di RT dan terbuka untuk umum. Juga kita biasakan juga di desa saya itu kita menu untuk snacknya itu kita sudah mengarah bahwa kita harus menggunakan ubi rebus, pisang rebus dan sebagainya. Kita tidak boleh membeli jajan yang dari tepung, gandum dan sebagainya. Kita mulai membudidayakan itu kembali. Kita mulai ini kembali karena memang sulit juga sekarang. Anak-anak yang sekarang ini biasanya lebih cenderung kalau memilih itu lebih suka makan roti daripada pisang rebus. Karena pisang rebus dan sebagainya itu mereka lihat biasa saja. Tapi bagaimana kita berusaha supaya mengemas itu pisang, diolah secara baik supaya lebih menarik. Sehingga anak-anak itu tertarik untuk mengkonsumsi pisang, ubi atau kacang-kacangan itu. Juga jagung. Itu di desa saya. Dan sekarang kita sudah mulai bahwa kita tidak mengkonsumsi di pertemuan, di acara keluarga, kita tidak mengkonsumsikan itu jajan dari tepung itu. Baik, berarti menjaganya, mengolahnya dengan cukup
lebih bervariasi gitu ya. supaya Jadi ya. biar anak-anak kita juga suka gitu Suka, makanan ya. lokal ya. Ya. Karena pangan lokal sebenarnya sehat gitu ya. Ngapain harus pangan-pangan yang luar? ya. Baik. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Kak Ida ya, apa sih sebenarnya yang bisa membuat antara pangan kita hubungannya dengan adat itu seperti apa sih antara pangan dan adat istiadat sendiri? Apakah ada keterkaitannya? Hubungan pangan dan adat tuh keterkaitan tuh kuat sekali. Baik. Itu seperti ada jenis kacang-kacangan, jenis makanan itu, bahan baku itu yang dinamakan jali, jewawut dan sebagainya itu yang mungkin di wilayah kami itu hampir punah. Tapi kalau pada acara-acara adat tertentu itu selalu disiapkan dan pasti ada. Itu juga cara mengkonsumsinya seperti Kak Belgis tadi di ND juga ada pantangannya itu. Di tempat saya seperti jewawut itu kaum laki-laki tidak boleh makan. Oh, kenapa? Ya, karena ada pantangan katanya kalau mengkonsumsi jewawut itu oleh laki-laki itu nanti ya secara mitosnya ada luka-luka, sakit dan gitu. sebagainya sehingga tidak boleh. Juga kalau mengkonsumsi jewawut, kalau kita berbicara lebih jauh, memang di tempat saya itu kita masih ada, kalau di Bali ada kasta, ini kita juga masih ada perbedaan status sosial. Itu biasanya orang yang status sosialnya tinggi, itu makan itu tidak boleh sama sekali untuk konsumsi jewawut. Terus adatnya juga, kami di kampung adat Wogo itu seperti jali itu, itu makanan yang harus dimakan oleh ibu-ibu, dikonsumsi ibu-ibu setelah melahirkan. Karena itu sejak dulu tuh dipercaya bahwa jali itu mengandung protein yang tinggi, mensupport ASI yang luar biasa. Baik. Karena dulu setelah makan jali itu tidak ada stunting, tidak ada stunting di kampung saya. Tapi sekarang ini kalau dengar stunting itu ibu-ibu atau orang-orang tua dulu bingung lagi kenapa zaman semakin maju kok stunting Makin itu banyak makin gitu ya? banyak. Oh, iya. Sementara kita dulu nggak minum susu, nggak makan roti, cuma makan jali ini, nggak ada stunting di desa kita. Iya. Itu yang menjadi motivasi. Baik. Motivasi kita untuk sekarang mulai menanam kembali itu. Baik. Ya, bibit Baik. itu. Baik, kalau Kak Belgis gimana Kak? Menjaga pangan dan makanan lokal ini ya, ada nggak sih kehubungannya dengan adat istiadat? Di Saga ada. Ada. Pada umumnya di ND, di masyarakat adatnya itu ada keterhubungan, ada keterikatan yang sangat kuat, Mas. Oke. Karena ada beberapa makanan yang seperti tadi saya omong, seperti kacang panjang, itu kami harus melakukan ritual, itu sebagai simbol kesuburan, simbol keberkahan kita dari bumi untuk masyarakat di Saga. Saat ritual itu kita bisa membaca apa yang akan terjadi tahun depan. Sehingga dari daun kacang ini yang dipetik waktu ritual itu ada satu ritual namanya Kili Utobue. Ada satu hari itu namanya Lejak Ketiuta dan kami saya termasuk melakukan ritual itu. Di situ saya bisa melihat karena saya sudah 9 tahun melakukan ritual tersebut. Jadi seperti ada dikasih bisa melihat begitu. Kalau daunnya kecil dan tidak subur gitu, artinya tahun depan kita pasti akan kekurangan. Kayak paceklik gitu ya. Tapi kalau daunnya bagus, tidak ada bolong-bolongnya, terus subur, berarti tahun depan kita akan berkecukupan atau surplus lah segala macam hasil kita. Jadi ada keterkaitannya. Ada sangat terkait. Kuat sekali. Baik. Nah, karena waktu kita singkat sekali, saya ingin nanya satu ini. Bagaimana sih sebenarnya adat itu bisa mengatur cara masyarakat menanam, memanen, atau berbagi hasil pangannya? Kak Belgis mungkin silakan. Baik Mas Fahmi. Di Saga itu menjadi satu kalender musim yang saling berkaitan. Jadi tidak bisa bisa-bisa menanam,
menabur menuai atau itu tidak bisa dipisah-pisah. Jadi ada satu rangkaian acara yang harus dilalui dan tidak bisa sembarangan. Harus dilakukan ritual adat dulu baru bisa menanam. Seperti sekarang ini waktu saya berangkat ke sini kami baru selesai melakukan ritual POTU. POTU ini ritual untuk mengusir hama dan menjaga kampung dari segala mara bahaya, dari segala aral rintangan. Setelah POTU itu harus ada hari libur adat. Jadi kita dilarang untuk bekerja, dilarang membakar api di kebun atau di luar rumah. Itu selama seminggu dan setelah itu sudah mulai persiapan lahan untuk mulai menanam. Biasanya kita mulai menanam di September sampai Desember. Itu untuk tanaman jagung. Nah, nanti Januari ke Februari itu ada tanaman kacang tanah dan lainnya. Baik, itu berarti ada ritualnya di Ende ya? Iya. Kalau di Ngada gimana Kak? Di Ngada juga sama Kak. Sama? Itu biasa sebelum kita membersihkan ladang, sebelum masuk ke proses menanam itu ada seperti tadi kita memasak po'o. Po'o itu jagung, nasi, ubi-ubian dimasak dalam bambu. Bahkan ayam yang jadi yang darahnya diambil untuk membasahi tanah itu juga dimasak dalam bambu. Dan itu biasa dimakan bersama oleh seluruh warga suku dari dalam desa itu di luar kampung yang ada namanya Kampung Lama itu. Di situ biasa hanya ada batu-batu yang biasa untuk tempat sesajen nenek moyang, biasanya semua ritus dilakukan di situ. Itu sebelum kita mulai membersihkan ladang dan menanamnya. Itu ritusnya. Baik. Nah, ini pertanyaan penting juga. Bagaimana sebenarnya peran perempuan dalam menjaga pangan lokal dan tradisi kuliner khususnya di Ngada sebelum saya ke Ende? Baik Kak Fahmi, itu seperti tadi yang saya sampaikan terdahulu. Peran perempuan tuh biasanya dia lebih fokus untuk menyiapkan ya di rumah-rumah adat itu bahan makanannya. Peran perempuan yang sekarang kami mau hidupkan kembali, bangkitkan, dorong itu kita mulai melibatkan perempuan atau melatih mereka bagaimana mereka itu lebih kreasi lah. Bagaimana untuk mengolah pangan lokal ini sehingga pangan lokal ini tidak punah dan pangan lokal ini bisa dikonsumsi oleh anak, oleh anggota keluarganya, atau pangan lokal ini juga bisa kita sajikan untuk tamu yang masuk ke kampung itu sehingga kita tidak perlu merasa minder bahwa kalau kita memberi tamu itu makan jagung, makan ubi, kita dinilai bahwa kita itu miskin, tidak bisa memberi tamu itu nasi atau tidak memberi tamu itu roti. Itu yang sekarang kita coba mendorong peran-peran perempuan di desa khususnya di kampung adat Wogo seperti itu. Oke, baik. Kalau di Ende gimana? Kalau di Saga, peran perempuan sangat penting. Selain menyiapkan makanan untuk ritual, mereka juga pelaku ritual. Ritual yang saya jalankan itu hanya bisa dilakukan oleh anak perempuan dalam rumah. Oh gitu. Darah langsung. Menantu tidak bisa Mas. Oh gitu ya. Iya, jadi ada hubungan keterikatan kita dengan meskipun kita sudah menikah keluar, kita akan dipanggil kembali kalau tidak ada orang yang bisa melakukan ritual ini dalam rumah adat. Sehingga mereka meskipun sudah menikah di luar, kita akan meminta izin di suaminya bahwa tante ini harus balik ke rumah hari itu untuk melakukan ritual. Oh gitu. Iya. Dan harus mau ya? Dan harus mau, nggak ada tawar-menawar. Berarti sebelum nikah harus buat perjanjian dulu. Baik, jadi itu masih terus dijaga sampai dengan saat ini ya? Masih terus dijaga. Kalau di Jakarta kalau nggak ada perempuan yang nyiapin makan, makannya di warung. Kalau di provinsi, di NTT khususnya harus ada. Memang peran perempuan itu cukup luar biasa sih. Sangat. Saya setuju soal itu. Nah, kita melihat ya, zaman sekarang itu kan zaman teknologi, digitalisasi begitu berkembang luas sekali gitu ya. Apa sebenarnya yang bisa mungkin dilakukan dari Kak Beldis juga Kak Ida menjaga pangan lokal kita akan terus tumbuh, terus ada di meja makan timur ini selalu ada. Itu bagaimana sih yang harus terus kita lakukan? Yang pertama,
saya biasanya menyiapkan makanan pangan lokal itu di rumah. Oke. Sebelum saya ke sini saya habis panen talas sama ubi jalar. Iya. Karena ada ritual yang saya tidak boleh masuk kebun, jadi saya belum bisa panen jagung pulut. Itu saya biasanya menyiapkan di rumah. Ada kebiasaan kami untuk berdoa setiap bergilir, dan biasanya disiapkan minuman. Ada keluarga-keluarga menyiapkan snack dari yang dibeli di toko, tapi saya menyiapkan pangan lokal di rumah dan itu habis. Malah tanya lagi, masih adakah? Oke. Mungkin dengan pertama kita menyiapkan dulu di rumah. Ya. Melatih kita sendiri untuk bisa beradaptasi dengan makanan ini di rumah. Siapapun yang datang di rumah, kita wajib menyiapkan ini. Memberikan kepada siapapun sehingga mereka, oh terbiasa kalau ke rumahnya Kak Beldis tuh pasti makan itu. Terus yang kedua, anak-anak juga kita kaum muda dan ibu-ibu di kampung mungkin harus lebih berkreasi ya. Ada inovasi-inovasi singkong itu diapain biar dimakan sama anak-anak. Kalau singkong gelondongan pasti nggak mau kan dimakan. Iya, Ini ngapain sih itu kayak kampungan bener. Tapi mungkin kalau kita dibikinkan kue atau sejenis makanan yang lain itu pasti mereka akan tertarik. Baik. Itu Mas. Nah kalau Kak Ida gimana Kak? Baik, kalau saya di tempat saya sekarang itu kalau ada tadi kita bicara perlombaan pangan lokal itu biasa kita anak-anak muda itu perangkat-perangkat desa yang paham IT itu kita minta mereka untuk sebarkan berita ini lewat media supaya bisa dikenal oleh banyak orang di luar tapi paling tidak yang di dalam desa itu tahu. Yang berikut kami juga dari pangan lokal itu dari hasil pengolahan kami membuat buku. Buku pangan lokal dan di stand ini ada juga buku resep pangan lokal dari Desa Wogo itu ada di sini dan itu sudah kami kopikan, kami gandakan, kami titipkan baru di sekolah di SD yang ada di wilayah desa saya untuk menjadi mata pelajaran mulok untuk desa. Itu salah satu cara untuk kita melestarikan pangan lokal atau menanamkan kecintaan pangan lokal ini pada anak-anak. Dan kita selalu berusaha untuk bagaimana cara mengikuti perkembangan zaman sehingga pangan lokal ini bisa di mata anak-anak itu tertarik, di mata tamu itu tertarik dan sebagainya. Kita selalu mencari cara untuk memperkenalkan itu. Baik. Rasa timur di meja kita. Saya penasaran kalau misalnya di ND maupun Ngada gitu ya. Kalau makannya tuh ada apa aja sih kalau pangan lokalnya yang tersedia gitu di meja makannya, Bu? Aida. Baik, di meja makan kalau dari pangan lokal, kalau sudah ada utatapa, pasti ada sambal teri. Sambal teri ya? Ya. Jadi lapar saya. Ya, sambal terinya ada. Pasti ada daun singkong atau daun pepaya yang dibuat urap. Baik. Ya, pasti ada sambal dari wijen hitam. Sambal wijen hitam itu yang kami biasa sebut dengan korolenga itu disiapkan. Kalau sudah ada itu 4 jenis itu makanan itu lengkap sudah. Lengkap sudah. Ya. Baik. Nah kalau Kak Beldis gimana Kak? Apa yang mungkin ada di meja makan di Rasa Timur kita? Kalau di rumah saya biasa menyiapkan karena saya menjaga kesehatan untuk mama. Biasanya saya menyiapkan singkong, terus ada talas dengan ubi jalar. Biasanya mama tuh suka bakar singkong terus digeprek. Dan itu ternyata makannya enak sekali. Itu kayak saya selalu teringat sama opa saya yang sudah almarhum. Karena beliau sering melakukan hal ini. Terus kalau itu sudah disiapkan dengan sambal dagalai. Mesikoro dagalai. Itu dari cabe sama lombok, cabe sama garam, terus sama tomat kecil, tomat cherry. Dan itu juga agak susah sekarang karena itu tomat lokal. Tomat cherry itu dibikin begitu saja, campur begitu saja terus dimakan. Jadi lapar juga saya jadi. Baik, karena ini waktunya habis, terakhir mungkin dari Kak Beldis singkat saja, apa harapan Kak Beldis ke depannya? Boleh saya pakai bahasa daerah? Boleh, silakan. Mai saya kita mula jumu
seobugu maekelo tahu olamuri kita wegaga booke wiai. Itu artinya Mas Fahmi, Ya. mari kita tetap menanam dan memakan makanan pangan lokal ini untuk kehidupan kita selanjutnya. Oke, luar biasa. Nah, kalau Kak Ida, apa yang ingin disampaikan harapannya? Baik, kalau Kak Bilgis bahasa daerah, saya juga bahasa daerah. Boleh. Ya. Ini Ende sama Ngada Ya. bahasa daerah beda-beda ya? Ya. Beda Mas. Oh, waduh. Baik. Maika uwi hobo, vipunu gonange bunusi na apia damode. Visado masa goanabu, vimuzi mode diau taula. Itu artinya mari kita mengkonsumsi ubi-ubian, kacang-kacangan yang sudah diwariskan nenek moyang. Mari kita lestarikan, kita teruskan kepada anak cucu kita supaya anak cucu kita atau generasi seterusnya itu bisa hidup lebih sehat dan baik. Baik, terima kasih Kak Ida, terima kasih Kak Beldis, sehat selalu, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan terus tetap menjaga pangan lokal itu biar selalu ada tentunya di meja kita, rasa timur itu. Baik, dan akhirnya saya Fahmi Andrian juga pamit, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di YouTube spesial dari Pro 3 RRI. Dan jangan lupa tetap terus hadiri acara dari luar biasa ini Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dari tanggal 14 sampai dengan 19 ada banyak sekali pangan lokal yang disajikan. Dan akhir kata, selamat pagi dan sampai jumpa. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.